Adalah suara yang dibuat oleh gergaji mesin ketika memotong kayu atau ubin. Lo paham kan ya suara gergaji pas lagi motong ubin tuh bagaimana? Pasti lo pernah denger lah. Sebentar aja tuh udah berisik, udah ngilu di kuping. Apalagi nih pagi, siang, dan malam. Ya udah deh, Miyoko lagi-lagi dipanggil ke pengadilan. Jadi pada saat pengadilan ya, kali ini Miyoko membela dirinya sendiri. Miyoko dengan pembelaannya bercerita bahwa dia tuh bisa begini karena dia yang dibully duluan oleh Fulan dan juga para tetangga. Menurut kesaksian Miyoko, rumahnya Miyoko dulu nih sering dilemparin oleh anak-anak tetangga. Beberapa batunya itu sempat masuk tuh ke jendela rumah Miyoko dan merusak perabotannya Miyoko. Dia juga bercerita bahwa mobilnya, halaman rumahnya, dan perabotan rumah yang ada di luar rumah itu pernah dirusak oleh anak dari Fulan. Walaupun begitu, ketika Fulan dimintai untuk bersaksi ya, Fulan membantah kesaksiannya Miyoko. Fulan bercerita bahwa awal mula dari pertikaian ini adalah ketika Fulan menempatkan lampu taman di halaman rumah Fulan. Pada saat pertama kali menempatkan lampu taman di halaman rumahnya sendiri ya, Miyoko ini datang menghampiri Fulan dan memprotes tindakan Fulan. Ketika itu, Miyoko protes karena cahaya dari lampu taman ini itu membuat Miyoko menjadi silau. Ya udah deh, Fulan sebagai tetangga yang baik dan pengertian ya, mengubah posisi lampu tamannya. Walaupun begitu, Miyoko lagi-lagi datang ke Fulan dan protes kembali. Fulan pun masih berusaha nih pengertian dan mengganti bohlam lampu tamannya itu menjadi ke bohlam yang wattnya lebih kecil, yang tidak membuat siapapun menjadi silau. Walaupun udah diganti posisinya, udah diganti bohlamnya, untuk yang ketiga kalinya nih, Miyoko datang dan lagi-lagi protes. Pada saat itu, Fulan menjadi bingung, kayak kok gue jadi nggak bisa naro lampu taman di halaman rumah gua sendiri ya? Ini aneh nih. Ya udah deh, Fulan cuekin tuh protes dari Miyoko. Nah, dari masalah lampu inilah Miyoko jadi nggak senang dengan Fulan dan memulai aksinya membuat keributan. Setelah mendengar dari kedua sisi ya, pengadilan berkesimpulan bahwa walaupun lampu tamannya Fulan ini cahayanya agak sedikit mengganggu, Fulan udah berusaha menjadi tetangga yang baik dan pengertian. Di sisi lain, Miyoko ini emang berhak untuk protes ke Fulan kalau dia terganggu oleh cahaya silau dari lampunya Fulan. Walaupun begitu, Miyoko kok sekarang malah jadi sumber gangguan. Miyoko bukannya menyelesaikan permasalahan tetangga ini dengan kekeluargaannya, tapi malah menjadi inti masalah dengan cara membuat bisingan. Hasil pengadilan lagi-lagi menghukum Miyoko dengan penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar 2 juta yen atau senilai 230 jutaan. Nah, selama Miyoko di penjara nih, kehidupan Fulan dan para tetangga itu menjadi tenang. Dari sinilah muncul teori-teori dari netizen Jepang mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi. By the way, sedikit disclaimer ya, kalau beberapa teori ini belum tentu semuanya benar. Teori-teori ini gue ambil dari forum Jepang dan sepertinya sih berdasarkan sedikit bukti tapi banyak cocok logi. Walaupun begitu, beberapa teori ini cukup menarik untuk diceritakan. Maka dari itu, gue mau lo perhatikan baik-baik. Teori yang pertama itu bercerita bahwa awal mula pertikaian itu terjadi di tahun 1989. Jadi pada tahun tersebut ya, keluarganya Fulan ini pindah ke sebuah rumah yang jaraknya sekitar 6 meter dari rumahnya Miyoko. Pas saat Fulan tiba, Miyoko ini merasa tersinggung atau marah gitu ke keluarga Fulan karena keluarganya Fulan ini tidak menyapa Miyoko secara resmi. Jadi di Jepang itu ya ada semacam norma dimana kalau lo pindah rumah atau masuk ke lingkungan baru, lo kayak wajib gitu memberikan parcel ke seluruh tetangga lo. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perkenalan secara resmi. Karena Fulan tidak melakukan hal ini ya, Miyoko menjadi merasa tidak dihormati. Ya udah deh, lama-kelamaan terjadilah pertikaian di antara Miyoko dan Fulan. Lalu ada teori kedua yang bercerita bahwa korban sebenarnya di kasus ini adalah Miyoko. Jadi dikabarkannya keluarganya Miyoko itu terdiri dari suami, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Rumornya adalah suami dan seluruh anaknya itu terkena penyakit keturunan yang sulit disembuhkan. Penyakitnya ini dikabarkan bernama SCA atau Spinocerebellar Ataxia. Orang-orang yang terkena SCA diketahui memiliki gejala berupa adanya perubahan degeneratif pada bagian cerebrum otak dan juga saraf tulang belakang. Alhasil, tubuh dari si penderita SCA itu bakal mengalami gangguan ketika bergerak, terutama ketika berjalan. Karena satu-satunya orang yang tidak terkena penyakit SCA ini adalah Miyoko, mau gak mau dia mesti merawat tuh suami dan juga anak-anaknya. Miyoko pada saat itu dengan sabar, ikhlas, dan penuh kasih sayang itu merawat suaminya dan anak-anaknya ini dengan baik. Miyoko juga gak ada masalah tuh dengan Fulan dan juga para tetangga lainnya. Semuanya berjalan baik-baik aja. Sayangnya, suami dan anak-anaknya Miyoko pada akhirnya meninggal dunia. Nah, pas suami dan semua anaknya pada meninggal, Miyoko mendengar kabar atau gibahan
bahwa Fulan diam-diam itu menghina-hina keluarganya Miyoko. Fulan dengan diam-diam gitu ya di belakangnya Miyoko kayak menyebutkan atau menghina keluarganya Miyoko dengan sebutan cacat mental. Miyoko yang mendengar kabar ini jadi marah dong dan terjadilah pertikaian di antara Miyoko dan Fulan. Selain itu, ada teori ketiga yang bercerita bahwa Fulan dan juga beberapa tetangga yang ada di sekitaran Miyoko merupakan anggota dari sebuah sekte atau agama. Diketahui ya, sektenya ini bernama Soka Gakkai. Gue gak bisa menjelaskan apa itu Soka Gakkai karena jujur agak sedikit susah untuk menjelaskan Soka Gakkai secara simple. Intinya adalah Fulan dan beberapa tetangga itu merupakan anggota dari Soka Gakkai. Nah, pada saat itu Fulan mau merekrut Miyoko untuk masuk ke sekte Soka Gakkai. Miyoko menolak baik-baik tuh ajakan Fulan karena Miyoko sendiri itu sudah terlalu sibuk mengurus suami dan anak-anaknya yang sedang sakit. Fulan yang ditolak oleh Miyoko ini masih aja tuh bersikeras untuk merekrut Miyoko untuk masuk ke sekte Soka Gakkai. Tapi ya namanya juga keadaan lagi susah, hidupnya juga lagi repot banget, suami dan anaknya ini juga lagi sakit. Miyoko tetap nggak mau. Dari sinilah Fulan mulai beraksi. Fulan awalnya mengancam bahwa kalau Miyoko tidak masuk ke sekte Soka Gakkai, maka hidupnya Miyoko itu bakalan semakin repot. Seperti yang kita tahu ya, namanya juga hidup, pasti ada lah sesekali kita minta bantuan ke tetangga. Kalau Miyoko tidak mau masuk ke sekte Soka Gakkai, maka Fulan dan beberapa tetangga ini nggak mau tuh membantu kehidupannya Miyoko. Miyoko yang mendengar ancaman ini kayak, yowis lah ya, kalau lo nggak mau bantuin ya nggak apa-apa, kita masing-masing aja nih hidupnya. Tapi lama-kelamaan, Fulan dan beberapa tetangga ini tidak hanya tidak mau membantu Miyoko, tapi juga membuli Miyoko. Bulinya ini bisa dibilang kecil-kecilan lah. Misal setiap kali Miyoko jalan gitu habis pulang belanja, ada aja tuh tetangga yang ngebuang muka, bisik-bisik, atau malah ngeludah gitu ke arah lain, kayak jijik gitu loh sama Miyoko. Beberapa kali ada juga yang mencetin bel rumahnya Miyoko terus kabur tanpa alasan yang jelas. Sering juga Miyoko ini menjadi bahan gibahan di grup tetangga. Segala hal yang Miyoko lakukan dan tidak lakukan selalu aja diomongin dan dipermasalahkan. Awalnya Miyoko masih sabar, tapi karena ini terus-menerus terjadi, habis juga lah kesabarannya Miyoko. Dia pun akhirnya melakukan serangan balik ke Fulan dan dari sinilah pertikaian mulai terjadi. Nah, dari berbagai macam teori yang tersebar di netizen Jepang, pada akhirnya netizen Jepang ini ada juga tuh yang membela Miyoko, tapi tetap masih banyak yang membenci Miyoko. 1 tahun 8 bulan pun berlalu, Miyoko pun akhirnya dibebaskan dari penjara dan diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Pada saat dia sampai ke rumah, Miyoko menemukan bahwa Fulan dan beberapa tetangga lainnya ini udah pada pindah rumah. Hasil karena Miyoko tidak punya tetangga lagi ya, aksinya Miyoko pun berhenti. Walaupun begitu, Miyoko merasa nama baiknya tuh tercoreng. Begitu dia keluar dari penjara ya, dia itu menjadi terkenal sebagai tetangga yang paling menyebalkan sedunia. Alhasil, Miyoko mulai menuntut Fulan dan beberapa mantan tetangganya atas dasar pencemaran nama baik. Gak ada yang tahu kelanjutan dari tuntutan Miyoko kepada Fulan dan juga beberapa mantan tetangganya. Yang jelas, pada tahun 2007, aksinya Miyoko ini sudah berhenti dan sampai sekarang belum ada penyebab pasti dari apa yang membuat Miyoko menjadi marah.